Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Ya, di sini saya ingin mengabarkan sebuah berita duka ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya mendapat sebuah kabar teman-teman ya. Ternyata salah satu dalang yang terkemuka di negeri ini yaitu baru saja meninggal dunia. Ya. Dan sebenarnya ada yang membuat saya ini jauh lebih terkejut. Ya, ternyata menurut info yang saya dapat, beliau ini atau sang dalang ini itu disebut-sebut dahulu yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ya, di mana saat itu, ya mungkin masih ada di antara kita ini yang masih mengingatnya. Ya, dalam sebuah pentas wayang seni yang diadakan di Ponpes Ora Aji, Ponpes milik ya Gus Miftah. Ya, lagi-lagi Gus Miftah. Yaitu viral karena diduga mengolok-olok seorang ulama negeri ini. Ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Sing gawe wiso ki diapuramu lho. Rumangsamu bola yo bantenge tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu cangkem mopot. Dengar ya teman-teman, kata-kata itu tadi, itu sangat keras itu. Ya kowe seneng wayang masalahnya cangkem kowe. Bahane wis padut walang-walang kowe. Masalah dadi opo kowe iya. Ser dadi opo kowe. Subhanallah. Lihat ya, betapa sangat kita lihat kedengkiannya Pak Dalang ini sampai ya membanting-banting wayang yang kalau kami duga ya itu mirip wajah daripada Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Dan video ini merupakan salah satu jejak digital Gus Miftah alias Pak Miftah ya alias Pak Taim kalau kata netizen ya, yang viral kembali di tengah masyarakat Indonesia. Ya, video pementasan wayang dengan lakon mirip Ustadz Khalid Basalamah. Dan seperti kita ketahui juga teman-teman ya, jejak digital daripada Gus Miftah ini rame bermunculan di media sosial. Ya, akibat ya congornya yang mengolok-olok penjual es teh di dalam acara pengajian di Magelang lalu. Dan berdasarkan sumber pada suara.com ya, sosok dalang yang mengentaskan wayang tersebut itu adalah Warseni Harjo Darsono alias Ki Warseno Sleng yang berasal daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Subhanallah. Ya, dalam pementasan wayang bertajuk Begawan Lomana Martobat tersebut, ya lakon dai berpeci mirip Ustadz Khalid Basalamah itu digebukin berkali-kali oleh lakon Baladewa. Dan juga di akhir potongan video itu ya, kita ini bisa melihat ya kalau Ki Warseno Sleng juga membanting-banting wayang tersebut dan sambil mengucap kata-kata kasar. Ya, dan seperti ini videonya teman-teman. Ser dadi opo kowe. Ya, atas kejadian ini, ya kemudian banyak nih warganet yang berasumsi dan mengunggah kembali video tersebut. Ya, karena mereka ini menganggap masalah yang dialami Gus Miftah saat ini dan juga meninggalnya sang dalang wayang tersebut yaitu merupakan bentuk karma terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Ya, atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas tindakan mereka, perbuatan mereka kepada Ustadz Khalid Basalamah. Ya, salah satunya seperti cuitan dari netizen yang seperti ini bunyinya. Ya, balasan bagi orang yang menghina dan mengolok-olok ulama itu nyata, cepat ataupun lambat. Ya, tulis akun ya Uus RSD ya ditilik pada Sabtu ya tanggal 7 bulan 12 2024. Ya, bahkan tidak sampai di situ, teman-teman. Ya, sejumlah netizen juga ini turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Ya, mulai dari seperti ya, sekarang Miftah juga lagi bermasalah soal sinden Ibu Yati. Acara itu terjadi pas pementasan wayang. Yakin ini bukan kebetulan, tulis seorang netizen. Kemudian ada juga teman-teman, kasus Basalamah versus Miftah ini contoh bagaimana ulama sekelas Miftah malah menjelek-jelekan ulama lain yang beda pandangan. Ya, tutur netizen lain. Ya, bahkan ada juga nih teman-teman yang berkata seperti ini. Begitulah mental mereka, Pak. Ya, terlalu miris memang. Adab di atas ilmu harusnya, kata netizen yang lainnya. Ya. Dan teman-teman, sebagai penutup ya, ini ada sebuah video. Ya, video daripada
Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Yang lagi-lagi teman-teman ya, ini membuat saya pribadi ini merinding. Ya, dan harusnya membuat kita semua ini menjadi lebih mawas diri, menjadi lebih mudah mengendalikan diri kita ini daripada perbuatan menzalimi orang lain. Ya. Dan coba mari kita simak dan dengarkan baik-baik sebuah nasihat yang sangat-sangat ya, membuat hati saya ini merinding. Ya. Dan mari kita dengar video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Jadi kalau misal ada di antara kita, insya Allah tidak ada, tapi ada di antara kita misalnya dizalimi oleh orang. Ya. Lalu kita lihat orang tersebut, kok dia menzalimi kita tapi enak-enak saja. Nah, ya kan biasa ada tuh teman-teman ya, orang yang sudah menzalimi kita tetapi orang itu kok masih adem ayem gitu, masih enak-enak saja. Bahkan bisnisnya masih saja tetap lancar, ya. Masih hidup. Allah Masih hidup. berhukum. Kenapa ya? Sebenarnya bukan Allah tidak menghukumnya. Allah menerlambatkan siksaannya. Yang akan lebih berat bagi dia nanti di akhirat. Kalau ada orang dibalas di dunia, maka itu sangat bagus. Ada dia selesai di dunia. Kalau dia berbuat zalim, ada yang memberhentikan, ada yang memaksa dia untuk membayar orang lain, sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Tapi kalau tidak ada yang ingatkan, ini malah masalah. Kan? Atau dia tidak kena hukuman, sehingga dia harus mengembalikan hak orang lain, ini berbahaya. Karena Allah kalau melambatkannya di akhirat, ini sangat berat. Iya. Dan dijelaskan dalam hadis ini, kalau Allah terlambatkan sampai di akhirat berarti lebih berat. Astagfirullah. Walaupun Allah hukum di dunia, maka Allah menghukumnya dengan sangat menyakitkan. Subhanallah. Ya teman-teman, jadi itulah tadi ya sebuah video pendek ya berupa nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ya pendek namun sangat berisi. Ya pendek namun sangat membuat jiwa kita ini merinding. Ya bagaimana tidak teman-teman? Ya, beliau menjelaskan tentang perbuatan kezaliman. Ya, itu memang sangat-sangat pasti. Ya, yang namanya perbuatan kezaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat ataupun lambat, di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ya. Dan yang namanya orang berbuat zalim, teman-teman ya, yang namanya orang berbuat zalim pasti tidak akan tenang hidupnya. Sekarang coba kita lihat. Ya. Pak Miftah ini. Coba. Ya dahulu ada begitu banyak orang yang menyukai beliau. Mendengar kajian, ceramah, ngaji dari beliau. Ya mungkin karena metode dakwanya dengan cara pendekatan seperti itu. Ya, ke klub-klub malam, ya itu mungkin sebagian besar orang yang menyukai, ada yang menyukai. Ya, namun sekarang lihatlah, ya, justru berbalik. Ya. Begitu banyak masyarakat Indonesia ini yang menghujat, ya, yang mengecam, ya, yang marah terhadap tindakan atau kelakuan daripada Pak Miftah terhadap pedagang es itu. Ya. Coba, amat sangat mudah bagi Allah untuk memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang dalam waktu sekejap. Itu sangat mudah. Amat sangat mudah, teman-teman. Ya. Jadi, coba lihat sekarang. Hampir satu Indonesia ini orang ini menghujat. Ya, mengecam atau marah terhadap tindakan Pak Miftah ini. Dan setelah kejadian itu, ya, Pak Miftah dengan pedagang es itu, ya tidak berhenti sampai di situ. Begitu gelombang ya bermunculan jejak digital daripada Pak Miftah ini, Gus Miftah ini. Seakan-akan Allah membuka semuanya, teman-teman. Ya seakan-akan Allah sudah membuka tabir semuanya. Ya dan membuat kita ini sadar bahwa bagaimana watak atau sikap sebenarnya daripada Gus Miftah ini. Yang lagi-lagi sangat berat kalau kita katakan Gus Miftah itu adalah seorang Gus. Ya, sangat berat. Coba, ada begitu banyak video yang kita, ya salah satunya video adalah seorang jamaah wanita bertanya, ya tetapi mungkin dianggap bagus suaranya merdu. Kemudian apa kata Pak Miftah di situ? Dengar-dengar, suaranya bagus, ya suaranya aja bagus, bertanya seperti itu. Bagaimana lagi kalau desahannya? Coba ini kan apa? Coba, ini ceramah atau apa? Ini kiai atau apa ini pikiran yang ngeres begini? Ya dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman ya. Ya salah satunya yang viral juga baru-baru ini ya, Ibu Yati Pesek. Ya, itu dikatain seperti ini. Ya untung jelek, ya jadi sinden. Coba kalau cantik, jadi lo. Ya ini kan apa coba teman-teman? Ya ini pernyataan macam apa? Ya sebuah pernyataan, sebuah guyonan yang amat sangat rendah yang harus dilakukan oleh seseorang yang katanya kiai, katanya Gus, seseorang yang harusnya menjadi seorang panutan, ya tokoh
Apalagi posisi beliau pada saat itu adalah pejabat publik yang mengurusi ya kerukunan umat. Coba. Ya di sini lagi lebih menggelikannya lagi teman-teman, ya. Sudah mah posisinya untuk menjaga kerukunan, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kerukunan itu sendiri. Coba sekarang kan kita ini jadi ribut. Kita jadi gaduh, ya. Jadi ya amat sangat benar kalau posisi itu sudah lepas daripada Pak Miftah ini, teman-teman. Ya. Dan syukurnya ya saya respeknya kalau Pak Miftah ini tahu diri, ya sadar diri. Ya, mungkin udah ngaca ya. Makanya beliau ini memutuskan untuk mundur sendiri tanpa harus menunggu diberhentikan. Dan itu juga mendapat apresiasi dari Pak Prabowo Subianto ya pada saat itu hari. Dan kembali teman-temannya bahwa ya itu tadi. Segala perbuatan kezaliman entah sama siapapun, ya itu pasti akan ada balasannya. Dan gimana nih menurut kalian teman-teman? Ya, apakah dengan masalah yang menimpa saat ini Gus Miftah, ya berderet-deret ini, kemudian bermunculan semua jejak-jejak digital daripada Gus Miftah ini, kemudian meninggalnya juga Ki Warsono Sleng, itu merupakan skenario balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka kepada Ustaz Khalid Basalamah beberapa tahun yang lalu, atau kepada orang-orang yang lain yang mereka zalimi, ataukah tidak? Ya jawabannya saya kembalikan kepada kalian. Ya dan coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.